Halo semuanya, perkenalkan saya Ambar Alimatura Syida, dosen ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Jadi hari ini kita akan membahas keterkaitan antara makanan, selera, dan budaya populer. Jadi ini menjadi menarik karena makanan sekarang itu tidak lagi dilihat sebagai sekedar kebutuhan biologi saja gitu. Jadi makanan ini menjadi bagian dari identitas, gaya hidup, bahkan sarana komunikasi sosial. Nah, jadi memang ada pergeseran makna makanan di mana dulu makanan itu dipahami sebagai aktivitas untuk memenuhi rasa lapar gitu. Namun sekarang makanan itu menjadi lebih kompleks di mana fenomena ini bergeser dari pemenuhan kebutuhan biologis itu menjadi sebuah narasi budaya yang memadukan identitas, stratifikasi sosial, dan industri budaya populer gitu. Jadi makanan itu tidak lagi hanya dimakan, tapi sekarang juga difoto, kemudian diunggah, dikasih ulasan atau review, kemudian di-share kepada publik. Nah, maka dari itu makanan menjadi sebuah medium simbolik gitu yang menyampaikan pesan tentang status sosial, kesehatan, preferensi, gaya hidup seseorang, bahkan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Jadi ini ada 3 filsuf yang membahas mengenai makanan. Nah, pertama ada Roland Barthes, di mana food sebagai sistem communication atau makanan sebagai sistem komunikasi. Menurut Roland Barthes, makanan itu merupakan sebuah sistem komunikasi yang tidak lagi hanya memiliki nutrisi gitu. Jadi makanan tidak hanya punya nutrisi saja, tapi mengandung makna sosial dan budaya. Contohnya, ketika kita memilih kopi atau teh artisan dibandingkan kopi-kopi instan gitu, atau ya kopi-kopi instan seperti itu gitu. Nah, pilihan tersebut seringkali menyampaikan sebuah pesan gitu mengenai selera, identitas, atau gaya hidup seseorang. Nah, dengan kata lain, makanan dapat dibaca seperti bahasa gitu yang mengkomunikasikan posisi sosial dan nilai budaya seseorang. Nah, berikutnya pandangan dari Claude Levi-Strauss, di mana menurut Claude Levi-Strauss, proses pengolahan makanan itu sendiri merupakan bentuk bahasa budaya. Cara masyarakat memilih bahan, kemudian memasak, menyajikan, dan mengonsumsi makanan itu mencerminkan sebuah struktur sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Misalnya, tradisi makan bersama dalam budaya Indonesia itu ternyata menunjukkan nilai kebersamaan dan kolektivitas yang kuat. Kemudian ada Pierre Bourdieu gitu, di mana Pierre Bourdieu ini menjelaskan bahwa selera itu kan sesuatu yang sepenuhnya personal sebenarnya gitu. Tapi selera ini terkait dengan kelas sosial gitu. Menurut Bourdieu sendiri ada dua taste, ada taste of luxury dan ada taste of necessity, di mana taste of luxury ini umumnya dimiliki oleh kelompok dominan dengan modal budaya tinggi. Sedangkan taste of necessity itu berkembang pada kelompok-kelompok kerja gitu yang lebih menekankan um, fungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi, pilihan makanan itu dapat berfungsi sebagai penanda kelas sosial dalam masyarakat. Habitus itu sendiri merupakan pola pikir dan kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman sosial seseorang, sedangkan modal ya sumber daya yang dimiliki individu tersebut. Sedangkan arena adalah ruang sosial tempat individu itu berinteraksi dan berkompetisi. Jadi melalui konsep ini, kita bisa memahami mengapa preferensi seseorang itu seringkali ya sebenarnya tidak muncul secara spontan gitu, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang dari sosialnya, latar belakang sosialnya. Jadi terdapat 4 bentuk modal dalam food culture, yaitu di mana 4 bentuk modal ini itu penting untuk memahami budaya makanan. Pertama ada modal ekonomi. Modal ekonomi itu memungkinkan kita atau orang itu mengakses restoran-restoran premium atau bahan-bahan makanan yang eksklusif. Sedangkan modal sosial itu merupakan jaringan pertemanan atau komunitas yang memberikan akses terhadap informasi-informasi mengenai kuliner. Sedangkan modal budaya merupakan pengetahuan mengenai sejarah, teknik, atau estetika makanan. Nah, kemudian ada modal simbolik.
Model simbolik itu sendiri merupakan pengakuan dan prestis sebagai pakar kuliner gitu. Jadi membuat seseorang itu dianggap punya otoritas dalam menentukan mana selera yang baik gitu. Jadi 4 modal ini saling berkaitan dan dalam membentuk. Jadi 4 modal ini saling berkaitan dalam membentuk posisi seseorang di dalam dunia kuliner itu sendiri. Nah, pada perkembangannya dengan adanya perkembangan teknologi itu mengubah juga pengalaman makanan, pengalaman kita makan gitu. Ada yang disebut dengan digital gastronomy, di mana terdapat automatization dan digital transformation dari pengalaman makan itu sendiri atau dining itu. Mulai dari conveyor belt di sushi itu tahun 1958, kemudian ada penggunaan robot dan otomatisasi di restoran cepat saji, hingga aplikasi yang kita kenal sekarang yaitu aplikasi pemesanan makanan digital itu. Jadi perubahan ini mencerminkan perubahan budaya itu akhirnya mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan personalisasi dalam aktivitas konsumsi makanan itu sendiri. Nah, kemudian saat ini perhatian masyarakat itu tidak hanya tertuju pada rasa makanan itu sendiri, jadi ada pergeseran gitu dari taste ke estetik. Tadi awalnya kan ada pergeseran dari makanan sebagai kebutuhan biologis menjadi sebuah narasi budaya ya. Nah, ternyata makanan itu juga ada pergeseran dari rasa ke estetika gitu, di mana um, yang dilihat saat ini itu tidak hanya rasanya gitu, tapi maka tampilannya. Nah, muncul fenomena makanan yang disebut dengan Instagramable, gitu, makanan yang dirancang agar menarik secara visual dan mudah dibagikan di media sosial. Nah, ini mengakibatkan batas antara seni kuliner dan media visual semakin kabur. Bahkan orang-orang itu mengenal suatu makanan pertama kali ya melalui foto gitu sebelum mencicipi secara langsung. Jadi mereka melihat di media sosial melalui foto atau video sebelum mereka akhirnya memilih untuk mencicipi atau pergi ke tempat makan tersebut. Gitu. Nah, selain itu juga muncul suatu praktik makanan digital yang disebut dengan mukbang. Gitu. Ini merupakan sebuah bentuk dari fast food. Nah, mukbang ini muncul di Korea Selatan dan berkembang menjadi sebuah fenomena global gitu, di mana orang itu menonton seseorang makan dalam jumlah besar sambil berinteraksi secara daring, jadi melalui komentar atau melalui likes atau share seperti itu gitu. Jadi fenomena ini menarik karena memberikan pengalaman yang disebut dengan digital commensality, yaitu sensasi makan bersama. Meskipun secara fisik kan sebenarnya terpisah ya. Nah, ada juga yang disebut dengan ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response, di mana suara kunyahan itu menghasilkan efek ASMR yang memberikan kenyamanan sensorik sebagian penonton. Namun, fenomena mukbang ini sendiri menimbulkan dualisme dampak, jadi dampak ganda. Di satu sisi, dia bisa mengurangi rasa kesepian itu bagi penontonnya yang sedang makan sendirian misalnya gitu. Tetapi di sisi lain, dia berpotensi mendorong perilaku makanan berlebihan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan gastrodiplomasi, di mana ada food vlogger seperti Scalvos, Magdalene, dan Boy Kun. Dia tuh punya pengaruh besar terhadap perilaku konsumen ya. Mereka itu dianggap lebih dekat dan lebih autentik dibandingkan selebriti tradisional gitu. Sehingga rekomendasi dari influencer seperti mereka atau yang disebut dengan food vlogger itu tadi menjadi lebih dipercaya gitu. Makanan itu juga akhirnya digunakan sebagai instrumen diplomasi budaya atau gastrodiplomasi, yaitu strategi memperkenalkan budaya suatu negara melalui kuliner untuk membangun citra positif di mata dunia. Seperti misalnya konten-konten Max Carlos misalnya membahas tentang pempek gitu kan, dan kemudian ini ditonton oleh audiens dari negara lain, gitu kan menjadi yang disebut dengan gastrodiplomasi. Berikutnya, kalau gastrodiplomasi itu tadi kan
merupakan sebuah soft power ya untuk meningkatkan citra bangsa dan daya tarik budaya. Dia juga meningkatkan keragaman kuliner melalui pertukaran sukarela. Jadi melalui tadi pertukaran kuliner gitu. Namun sebenarnya tidak semua pertukaran kuliner itu berlangsung secara setara. Ada yang disebut dengan gastrokolonialisme. Kalau gastrodiplomasi kan tadi itu pertukarannya secara sukarela, setara, dan saling menguntungkan. Sedangkan gastrokolonialisme itu terjadi ketika sistem pangan global itu menggantikan makanan lokal dan menciptakan ketergantungan terhadap produk tertentu gitu. Misalnya adanya pergeseran konsumsi beras seperti sagu dan umbi-umbian menuju ke beras gitu atau makanan instan yang dianggap menjadi lebih modern gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa makanan itu sebenarnya merupakan sebuah fenomena budaya yang kompleks. Jadi makanan itu berfungsi sebagai bahasa sosial, penanda identitas, simbol kelas, medium diplomasi budaya, hingga komoditas digital yang dipengaruhi algoritma dan media sosial. Nah, maka dari itu ketika kita memilih memotret atau memfoto, membagikan atau mengonsumsi makanan, sebenarnya kita tidak hanya sedang makan gitu, tetapi kita juga sedang berpartisipasi dalam proses produksi makna dalam budaya populer kontemporer. Sekian materi hari ini, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di materi berikutnya.